Ya, kembali lagi bersama saya di channel Manuk Sawah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Kemarin teman saya bertanya pada saya lewat WA. Dia tanya, kenapa kok saya belinya backlog sedikit-sedikit gitu ya. Saya beli backlog cuma 500, tapi setiap bulan pasti beli. Kenapa nggak langsung beli banyak sekalian biar kubunya langsung penuh gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan juga, gimana caranya agar panenan kita setiap hari tetap stabil gitu. Nah, ini pertanyaan dari dua orang ini nyambung sih ini. Jadi ya itu alasan saya beli log cuman sedikit-sedikit, cuman 500 log, tapi setiap bulan saya beli itu ya supaya panenan saya bisa stabil itu. Dan ini coba saya berikan contohnya ya. Ini saya ada analisanya ini. Ini yang saya lakukan di budidaya jamur tiram saya biar panenannya tetap stabil ini. Coba silakan lihat ya teman-teman. Ya, di sini udah ada gambaran saya dalam menata budidaya jamur tiram saya supaya tetap panenannya stabil gitu ya. Jadi caranya agar panenan stabil itu, kalau yang saya lakukan itu seperti ini saya jelaskan ya. Ya, saya itu mempunyai kumbung itu 3. Ini 1, 2, 3, ini kumbung saya. Satu kumbung ini kapasitas 1000 backlog gitu ya. Jadi alasan saya kenapa beli rak sedikit-sedikit itu ya untuk ini. Contohnya ini rak kumbung ini, rak 1A, ini saya namain rak 1A. Sini saya beli di tahun ini di bulan Juni ini, bulan 1 Juni ini saya naruh backlog yang keempat gitu ya. Jadi saya udah tanaman yang keempat ini ya, yang keempat. Ini kemarin saya beli bulan Juni 2022. Itu ini 500 saya taruh di sini 500. Terus habis bulan berikutnya tanggal 1 Juli 2022 saya beli 500 lagi di sini. Di rak 1B yang ini. Ini bulan 1 Juli. Jadi kumbung saya yang pertama udah penuh 1000 backlog gitulah, dan seterusnya ini. Pokoknya setiap awal bulan pasti saya beli backlog gitu. Ini yang kumbung kedua juga, ini juga sama tanaman keempat, ini tanggal 1 Agustus 2022 ya, bulan kemarin ya. Terus kemarin akhir bulan saya juga nurunin lagi 500 log lagi saya taruh di sini. Ini sebenarnya saya ngincernya tanggal 1 loh, tapi kemarin tanggal 31 udah ada stok, makanya saya langsung bawa aja gitu. Nah, terus ini nanti di kumbung ketiga sementara saat ini masih ada tanaman yang saya naruh tanaman ketiga. Ini dulu saya belinya tanggal 1 April 2022 ya. Jadi sebelum saya beli yang ini, saya masih ini yang rak ketiga B. Saya ini belinya dulu tanggal 1 Mei. Pokoknya saya setiap awal bulan pasti beli log gitu. Terus tujuannya untuk apa kok saya beli kayak gitu? Yaitu kan kalau menurut pengalaman saya itu backlog itu, usia backlog setelah panen itu usianya 5 bulan. Kalau saya 5 bulan baru saya buang gitu ya. Nah, tujuannya itu ini biar panenannya ini bisa muter terus ini, jadi bisa jalan terus. Contoh gini. Saya beli log tanggal 1 Juni. 1 Juni saya beli log 500. Ya kan? Otomatis nanti pada tanggal 1 Juli log yang 500 ini tadi udah tumbuh jamurnya. Saya beli lagi ini 1 Juli saya beli yang taruh sini. Otomatis waktu ini kan otomatis panenan masih sedikit ya. Kalau tanaman pertama.
panen pertama ini otomatis ini nanti masih sedikit. Untuk kalau ini baru jalan segini kan otomatis gitu. Nah, setelah bulan Juli ini ada log baru, otomatis kan nanti tanggal 1 Agustus log yang beli bulan Juli tadi kan udah tumbuh jamur juga. Udah tumbuh jamur juga kan. Udah tumbuh jamur juga. Lah, backlog yang beli bulan Juni sama bulan Juli udah mulai tumbuh. Jadi 1000 backlog udah tumbuh semua. Kan otomatis panen kita jadi meningkat lagi. Terus yang ini tadi bulan Agustus beli log, ada log baru di tanggal ini, sebenarnya itu kan tanggal 1 September lah ya, 1 bulan itu sebenarnya itu nanti yang log yang beli ini pada waktu saat kita beli ini log yang ini udah mulai tumbuh lagi. Jadi kita punya 1500 log tumbuh bersamaan. Nah itu nanti kan efektivitas panennya kan semakin meningkat. Terus yang ini udah apa namanya, ini pada yang beli kita awal bulan September tadi udah mulai tumbuh lagi. Nanti bulan depan 1 Oktober yang log yang saya beli pada 1 April ini udah nggak produksi, saya buang, saya ganti pakai yang ini, yang log ambil bulan Oktober ini saya taruh ke sini dan berjalan seterusnya gitu. Jadi nanti sampai kumbung ini penuh 3000 log. Jadi kan waktu saat kita membuang log yang ini, log yang log yang udah nggak produksi kita buang, otomatis kan akan ada log baru muncul lagi. Jadi ketika log ini kita nanti yang ini udah nggak produksi kita buang, di sini udah ada log baru lagi. Jadi kan efektivitas panen kita kan tetap stabil di situ terus gitu ya. Tapi kan nanti kan gini terus, jadi stabil terus. Lah itu contohnya itu gitu ya. Ya mudah-mudahan paham ya penjelasan saya yang rumit ini. Nah kalau ini nanti ini habisnya nanti satu bu saya beli bulan Juni, berarti nanti bulan Desember ini udah nggak produksi, ini saya buang, saya beli lagi nanti ini 1 Desember yang ini saya buang, saya beli lagi yang baru gitu ya. Ini ya mungkin cuman itu ya kawan-kawan, silahkan dipahami sendiri video saya yang sangat membingungkan ini ya. Tapi ya itu alasan saya kenapa kok beli log cuman sedikit-sedikit. Itu alasan saya itu untuk menjaga itu produktivitas jamur tiram saya supaya tetap stabil gitu ya. Ya di sini nanti kalau ada yang masih bingung silahkan tanya ya kawan-kawan. Nanti silahkan tanya aja di nomor WA saya nanti ada di deskripsi di bawah. Ya tapi ya menjaga panen itu juga ada pengaruh dari kondisi kumbungnya juga sih. Kalau kumbung-kumbung yang saya gunakan udah saya rekomendasikan lah, kumbung yang menurut saya paling bagus itu kayak gimana itu udah saya videokan di video-video saya yang sebelumnya. Silahkan coba dilihat sendiri ya kawan-kawan. Pokoknya ya kalau cara-cara saya itu diikuti, insya Allah bakal bisa lah sukses gitu ya. Sukses petani jamur gitu lah. Ini kalau panenan saya di 3 kumbung ini kapasitas 3000 backlog, saya setiap hari itu panen paling sedikit itu 10 kilo gitu ya. Itu paling sedikit ya kawan-kawan. Biasanya ya bisa sampai 15 kilo, 20 kilo, kadang juga gitu sih. Pokoknya yang paling sedikit itu 10 kilo. Nah itu nanti kan udah bisa dihitung sendiri. Kalau saya panen 10 kilo, para pengepul itu kan kalau ke tempat saya ngambilnya itu 1 kilo, mereka berani ngambil 11.000. Sekarang tinggal bayangin aja lah hasilnya gimana ya. Bayangin sendiri ya kawan-kawan. Oke ya. Ya ini ada beberapa contoh jamur dari panenan dari kumbung saya yang dinding full paranet nih ya. Nih perbandingannya bisa dilihat sendiri nih. Ini yang dinding kombinasi paranet sama terpal. Kalau yang ini full paranet.
Ya, untuk kejelasan kumbung saya yang full paranet, silahkan cek di video-video saya yang lain ya, silahkan cek sendiri ya. Ya, jadi itu ya kawan-kawan, yang saya lakukan di budidaya jamur tiram saya agar panen tetap stabil ya. Kalau ada yang mau ikut ya silahkan gitu. Semoga-moga sukses semua untuk kalian para pemula ya. Saya sendiri juga masih pemula sih. Ya, kalau sebenarnya bisnis jamur tiram itu kalau kita bisa memanfaatkan itu lumayan juga sih kawan. Apalagi kalau seperti saya kan pekerjaan lain saya kan jualan bakso bakar itu ya. Yaitu semua bahan-bahan dagangan saya itu saya bikin dari jamur ini sih. Ya mungkin di lain waktu akan saya coba contohkan, kasih resep bikin bakso pakai jamur tiram gitu ya. Nanti kalau ada yang minta resepnya silahkan WA itu, nanti saya bikin gini. Ya mungkin cukup sekian dulu video saya ya. Bila ada salah-salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.